خير الخلق كلهم ونسي idolaku Nabi manusia panutanku Nabi Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman. Ya, jadi berbicara tentang hadroh. Kalau hadroh ini kalau bisa kalau di pengertian dari bahasa itu berasal dari bahasa Arab hadarah yang maknanya menghadirkan. Apa makna yang dihadirkan? Makna menghadirkan sesuatu ataupun zuk, kecintaan, keseriusan dan fokus yang ada di dalam hati, kekusyukan ketika pembacaan salawat. Jadi ketika pembacaan salawat dihadirkan hati dan khusyuk sehingga menghasilkan sesuatu yang istilahnya bermakna dan berfaedah seperti itu. Itu kalau digali menurut arti bahasa. Menurut istilah berarti itu adalah kumpulan ataupun kelompok yang memainkan beberapa alat perkusi, alat musik seperti contohnya seperti rebana atau dalam bahasa Arab disebut dengan kata duf, dan bass dan segala macam alat-alat lainnya yang menggabungkan sehingga menjadikan itu sebuah tim yang solid gitu. Jadi untuk asal usul hadroh itu tersendiri itu berasal daripada Hadramut, yaitu di negeri Yaman. Makanya diambil kata dengan Hadramut, yaitu menjadi hadroh. Itu dari negeri Yaman sehingga masuknya ke Indonesia dengan jalur dakwahnya beberapa para ulama-ulama dan para habaib-habaib terdahulu ketika menyiarkan agama Islam di Indonesia, sehingga ketika sampai di Indonesia ini menyatu dengan beberapa kesenian yang ada di Indonesia. Seperti halnya kalau di Aceh ini ada yang namanya rapai, kalau di luar sana ada yang namanya rebana dan segala macam. Kalau berbicara tentang peranan hadroh ini dalam majelis ini, hadroh ini berfungsi sebagai hadroh ini sebenarnya adalah alat. Hadroh ini adalah alat yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membuat jamaah itu makin semangat dan semarak dalam berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau instrumen umumnya berarti lebih kepada pukulan rebananya. Kalau kami bilang itu ada pukulan 1-2, itu ada pukulan 1-2, kemudian ada permainan bassnya, gabungan semuanya sehingga menjadi suara yang komplit gitu. Jadi hadroh ini sebenarnya dia ini gabungan daripada permainan alat rebana dan sholawat. Jadi ketika alat sholawat itu dilantunkan, maka yang menjadi alatnya untuk membangkitkan semangat dalam berselawat itu dengan memukulkan alat rebana. Karena itu kan seperti halnya seperti yang kita ketahui juga sejarah Rasulullah ketika pertama kali berhijrah ke Madinah, itu para sahabat-sahabat yang di Madinah menyambut Rasulullah itu dengan pukulan rebana, dengan pukulan duf. Ya, maknanya itu beraneka ragam. Ada beberapa qasidah seperti qasidah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yaitu merupakan memang zikir kepada Allah. Dan lebih kebanyakan daripada qasidah-qasidah ini adalah itu lebih kepada qasidah untuk memuji Rasulullah, yaitu salawat memuji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kalau teknik vokal berarti itu kalau vokalnya dulu berarti mereka bagaimana caranya pembagian suara agar suara mereka ini tidak apa istilahnya nadanya itu bagus dan sejalan dan tidak sumbang. Adapun kalau teknik pukulannya itu tetap kalau yang dari pukulan rebananya itu yang seperti Anda katakan tadi, itu ada pukulan 1 dan pukulan 2 ataupun memainkan variasi bassnya juga seperti itu. Dan permainannya itu ada
waktu dan jedanya tersendiri gitu. Ya, mungkin kalau tantangan mungkin yang sudah beberapa kali juga ada, yang seperti halnya ada beberapa orang juga yang belum menerima, karena juga ada beberapa pendapat ulama juga mengatakan masih tidak diperbolehkan. Cuman istilahnya kita ini sebagai ahlulnya majelis, ketika melihat pada suatu tempat tersebut kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh, maka kami tidak main. Kalau ada ulama yang mengatakan boleh, maka kami bismillah akan main, memainkan alat tersebut. Jadi peranan hadroh ini sebenarnya kami berperan dan bertujuan kami apa? Dengan adanya selawat yang menggunakan hadroh ini, kita ini lebih menggait kepada para pemuda, para anak muda, para anak remaja, sehingga mereka ini mulai dari masa muda ini sudah cinta akan dengan yang namanya selawat. Jadi ketika mereka tua nanti, mereka ini akan mewariskan kepada anak-anak lainnya. Karena dari beberapa yang hadir pada jamaah majelis, itu termasuk juga persentasenya lebih ramai yang hadir dari kalangan pemudanya. Ada orang tua beberapa yang hadir, berapa persen, ada anak-anak dari, dan juga pemudanya yang lebih ramai. Jadi sehingga kami ini istilahnya lebih menggait, lebih persentasenya tuh kuatnya itu lebih menggait kepada anak muda. Karena apa? Karena kan kita tahu sama-sama kalau anak muda itu merupakan, ya 10 anak muda itu bisa mengubah satu negara, ya kan? Berarti tontonan hadroh ini, ya, yang menghadiri itu berarti banyak kalangan. Seperti yang anak katakan tadi, ada kalangan bapak-bapak juga, orang tua, anak muda, anak-anak, anak kecil. Cuman yang lebih antusiasnya itu kalau saya lihat lebih kepada anak-anak dan para remaja ini. Mereka antusias menghadiri dan melihat, menonton langsung, dan ikut berselawat juga. هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه حكيما شأنه